paling diinginkan gitu Pak, paling mahasiswa populer ya, paling Kak, ya? populer gitu kan. Mungkin itu yang paling berkesan karena kita memang benar-benar gabung di organisasi, ketemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, terus membuat kegiatan yang lumayan seru juga, pastinya itu yang paling berkesan. Halo, hai, selamat datang di Talk Show KKN Kumpul-Kumpul Nyantai. Oke, di episode kali ini bersama saya sebagai host Anissa Ilahi yang akan membahas serta mengulik dan menampilkan bintang tamu dari mahasiswa semester akhir dari jurusan Prodi Administrasi Bisnis. Nah, di episode kali ini saya itu menghadirkan bintang tamunya itu adalah sosok perempuan cantik, elegan tuh, matanya sipit kan, matanya sipit seperti orang Cina tapi dari dusun ya. Sosok ini adalah salah seorang yang saya termasuk sebagai motivasi saya mengikuti organisasi di kampus YKSS. Siapa lagi kalau bukan Kak Siti Khadijah. Oke, selamat datang Kak Siti di talk show kami yang sangat viral dan menggugah ini. Oke, Kak Siti ini nama lengkapnya Siti Khadijah, betul ya? Siti Khadijah, yaitu anak bungsu dari 3 bersaudara. Hobi Kak Siti apa? Kalau untuk hobi itu enggak ada hobi yang spesifik ya, cuman mungkin lebih kayak menonton film, atau membaca novel gitu aja sih, dengerin musik, enggak ada yang spesifik. Berarti selayaknya selayaknya mahasiswa ya. Oke, dilihat dari profilnya Kak Siti gitu ya, bahwasannya Kak Siti ini mengikuti organisasi banyak sekali ya. Kalau boleh tahu apa saja itu Kak Siti? Kalau dari itu awal ikut organisasi itu dari SMP ya, ikut organisasi OSIS dan Pramuka. Terus pas di SMA sempat tidak mengikuti organisasi. Pas kuliah ini lanjut lagi, itu dari awal masuk kuliah semester 1 itu mengikuti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sampai semester 5. Terus sembari di BEM itu juga ngikut organisasi seperti UKM e-sport YKSS. Lalu juga pernah menjadi kepanitiaan dalam pemilihan umum mahasiswa. Terus juga lanjut di UKM Pendidikan dan Penalaran, terus UKM Seni dan Budaya, sama pernah menjadi anggota Entrepreneurship Award pas 2022. Hebat, berarti banyak sekali ya pengalaman Kak Siti dapatkan. Memang mahasiswa unggul dan bermartabat loh dari YKSS. Nanti kita kulik ya Kak Siti ya, mulai dari pengalamannya. Oke, dari semua pengalaman dan cerita yang sudah Kak Siti sampaikan tadi sama saya gitu ya, menurut kakak pengalaman yang paling menyenangkan itu di mana saja poinnya? Kalau yang menyenangkan mungkin semuanya menyenangkan ya, tapi yang paling teringat atau berkesan itu mungkin pas awal-awal kuliah, karena kan baru menjadi mahasiswa nih, terus lagi gabung di kalau Badan Eksekutif Mahasiswa itu organisasi yang paling diinginkan gitu Pak, paling mahasiswa populer ya, paling populer gitu kan. Mungkin itu yang paling berkesan karena kita memang benar-benar gabung di organisasi, ketemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, terus membuat kegiatan yang lumayan seru juga, pastinya itu yang paling berkesan sih. Kalau di BEM disclaimer dulu, kita pernah satu project di BEM tahun 2021 sampai 2022. Gitu. Jadi kami emang sedekat itu. Oke. Di pertanyaan selanjutnya Kak, yang paling menantang yang mana? Kalau tadi menyenangkan ya, kalau yang paling menantang yang di bagian mana? Kalau menantang mungkin ini bukan organisasi tapi kayak program Kampus Merdeka yang Entrepreneurship Award. Itu tuh mungkin dikatakan menantang karena kita membuat proposal terus mengajukannya. Mungkin karena itu kesannya lomba, jadi itu yang agak sulit dan menantang untuk dikerjakan. Wah. Berarti memang kita tuh harus mempersiapkan ya bahwasannya
hal apapun itu, lomba sekecil apapun memang harus kita persiapkan dengan baik ya Kak ya. Karena nanti hasilnya untuk kita pribadi juga Iya, betul. gitu ya kan. Kalau menurut Kak Siti, time management antara kuliah dan kegiatan itu yang baik seperti apa? Time management kalau bisa diseimbangkan antara kuliah dan organisasinya. Jadi misalnya kalau kita tentukan dulu skala prioritasnya, kalau memang misalnya ada tugas dari dosen ataupun tugas mata kuliah ya dikerjakan dulu tugasnya, lihat deadline-nya sampai kapan. Kalau memang masih ada waktu, mungkin diselingi organisasi, tapi kalau memang tidak ya organisasinya di-off-kan dulu, baru mengerjakan tugas, baru lanjut lagi organisasinya. Oke, berarti dalam artian kata bisa seperti dari kita pribadi yang mengatur ya Kak ya, bahwasannya manajemen waktu itu amat sangat penting gitu kan. Kalau untuk organisasi, apakah ikut organisasi itu menurut Kak Siti penting atau tidak selama kuliah? Kalau untuk aku pribadi itu penting ya, karena di organisasi ini kita bisa mengenal banyak orang, kita bisa menambah relasi, terus menambah pengalaman, dan juga ini tadi yaitu bisa membuat diri kita tuh bisa mengatur jadwal kita menjadi lebih disiplin tentang manajemen waktu. Terus cara kita bersikap kepada orang lain itu juga dapat dipelajari di organisasi begitu. Terus kita juga bisa bertemu banyak orang penting, itu salah satunya di organisasi. Begitu. Iya, karena organisasi ini balik lagi itu sebagai wadah ya Kak ya, sebagai wadah untuk kita cara kita mencari relasi, bekerja sama, membentuk tim ya. Oke, dari pertanyaan selanjutnya Kak, alasan Kakak sendiri untuk mengikuti banyak kegiatan itu tuh apa saja? Kalau alasan spesifik itu nggak ada, cuman mungkin karena emang tipenya tuh senang bersosialisasi, senang bertemu banyak orang, terus juga anaknya tuh aktif aja, jadi kita nyalurkan energi kita tuh ke organisasi gitu. Jadi memang berarti Kakak sebanyak itu ikut organisasi dari SMP berarti ya Kak? Iya SMP, cuma SMA sempat nggak pernah ikut organisasi, terus pas kuliah lanjut lagi. Jadi memang sejak SMP itu sudah aktif, SMA mungkin ada alasan tersendiri jadi off dulu ya. Nah balik lagi untuk ke kuliah gitu ya Kak ya. Oke, pernah nggak sih Kakak ngerasa capek dan stres karena banyak kegiatan tuh? Kan sederet itu banyak sekali tuh. Nah pernah nggak Kak? Kalau untuk stres itu pernah ya, bahkan sampai burnout waktu itu. Mungkin pas udah masuk semester 6 ke atas gitu kan, waktu itu masih organisasi, terus kita udah dituntut untuk bikin proposal, terus persiapan untuk KKU dan segala macamnya, itu pernah pasti stres. Karena balik-balik lagi itu tuh sudah menjadi tanggung jawab kita ya Kak ya, bahwasannya kalau sudah ada tanggung jawab berarti harus kita kerjakan. Nah walaupun kita agak stres-stres seperti itu ya kan. Cara Kakak untuk menghadapi stres itu seperti apa Kak? Atau cara Kakak menghadapi problem pada saat berorganisasi itu seperti apa aja? Kalau untuk ngadapin stres itu biasanya aku larinya ke makan. Makan. Pokoknya kalau lagi stres harus makan enak, terus memang membatasi untuk bersosialisasi dulu sama orang, kayak me time gitu kan, di kamar, nonton drakor atau ngerjain sesuatu yang emang buat kita sendiri gitu. Kalau untuk menghadapi, apa tadi pertanyaan yang kedua? Problem dalam berorganisasi. Problem dalam berorganisasi ya sebisa mungkin lihat dulu ini permasalahan di organisasi ini nih permasalahan internal atau bagaimana. Kalau memang internal sebisa mungkin kita berdiskusi gitu, cari solusi bagaimana sih untuk penyelesaian karena di organisasi kalau ada masalah itu pasti kita canggung kan, kita awkward sama orang. Jadi itu kita selesaikan dulu masalahnya. Kalau memang tidak bisa, mungkin kita cari orang yang kita rasa bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi supaya kedepannya organisasinya tetap berjalan gitu. Oke, berarti kita juga harus berkonsul sama orang yang lebih memahami ya Kak ya, seperti pembina mungkin kali ya yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan. Pernah nggak Kak tidak suka sama orang di dalam organisasi tersebut? Nah, bagaimana cara Kakak menyikapi hal tersebut? Kalau tidak suka itu mungkin bukan yang tidak suka yang gimananya banget ya, tapi lebih mungkin sikap dia dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan mungkin yang dirasa tidak tepat gitu, mungkin pernah. Kalau cara menyikapinya, kalau masih bisa diobrolkan sama orang tersebut kita obrolin, tapi kalau enggak ya
sebisa mungkin menghindar aja sih dari orang-orang yang kayak gitu tuh. Iya, bahwasannya balik lagi kalau kita bekerja sama dengan tim gitu ya kan, mau tak mau kita harus menerima sikap mereka terhadap kita ya Kak ya. Balik lagi juga yang namanya kita punya tujuan ya, tujuan untuk menggerakkan organisasi ini ke depan gitu ya kan. Dan bahwasannya kalau organisasi ini sebisa mungkin kita tuh have fun di dalamnya. Iya benar. Sekali. Oke, ini tadi pertanyaan tentang organisasi ya Kak ya. Kita masuk ke poin skripsi. Judul skripsi Kakak apa kalau boleh tahu? Judul skripsi pengaruh variasi produk, inovasi, dan kemasan terhadap minat beli konsumen es krim Joy Day di Muara Bungin. Wah, bagus sekali ya. Berarti ini Kakak dari jurusan administrasi Iya, bisnis, administrasi bisnis, konsentrasi pemasaran. konsentrasi pemasaran. Oke, kira-kira adakah tantangan tersendiri dalam mencari judul tersebut atau hambatan gitu? Kalau untuk mencari judul sebenarnya nggak ada tantangan karena judul tersebut memang sudah dikerjakan itu dari mata kuliah seminar proposal. Terus pas ada pengajuan judul memang judul tersebut yang diangkat untuk pengajuan. Mungkin kalau kesulitan itu di ini karena kita berkaitan dengan minat beli, jadi kesulitan untuk mendapatkan data penjualan dari perusahaan karena ini kan berkaitan dengan perusahaan, itu yang agak sulit untuk mendapatkannya.